saya Dewayan Ardiana, saya mahasiswa PPG Daljam Batch 3 tahun 2025 LPTK IHN Embuk Tuturan Singaraja. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 12 Padang Sambian pada kelas 5 materi memahami Buana Agung. Berikut uji kinerja saya. Pada asana pangan jali. Om Swastiastu. Siap hormat. Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Guru di materi pendidikan agama Hindu. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita inginkan tercapai dengan baik. Silakan, ketua kelas. Pada asana sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Oke. Ya, kalau sudah sarapan berarti perutnya sudah terisi, belajar nanti Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Pak akan absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir. Oke, semuanya hadir berarti nihil ya. Oke, sebelum kita belajar, kita breaking dulu yuk untuk nambah semangat. Oke, anak-anak silakan berdiri. Siapkan satu buah pulpen. Ya. Siapkan satu buah pulpen untuk satu meja. Silakan taruh pulpennya di tengah-tengah. Nah, aturan mainnya seperti ini. Ya, ketika nanti Pak menginstruksikan kalian untuk clap, berarti kalian harus tepuk tangan sekali. Ya, kalau boom, tepuk mejanya. Kalau pen, silakan cepet-cepetan ambil pulpen yang ada di depan kalian. Ya, siap? Nah, konsentrasi. Oke. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Pen. Oke. Nah, Pak Guru ingin menanyakan suatu hal. Nah, materi kita hari ini kan tentang Buana Agung, yaitu alam semesta. Nah, siapa kira-kira yang menciptakan alam semesta? Sang Widi. Nah, apa saja yang ada di alam semesta ini? Planet, bintang, meteor, matahari. Apa saja? Planet, bintang, meteor, matahari, bulan, banyak ya. Nah, tempat kita tinggal apa namanya? Bumi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk Buana Agung dan Buana Alit. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat mengetahui tentang unsur-unsur pembentuk Buana Agung. Terus yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasikan upaya-upaya untuk menjaga Buana Agung dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru ingin anak-anak menyimak video yang akan Pak Guru tampilkan.
dilihat dari video tadi? Apa yang dapat anak-anak lihat? Oh, lagi? Hewan, air, batu. Ya. Ada sinar mataharinya enggak? Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga semua tersebut? Akan jadi bencana, akan terjadinya kekeringan, banjir ya. Nah, pada hari ini kita akan mengetahui tentang unsur-unsur pembentuk warna agung yang tentunya harus kita jaga agar terjadinya keseimbangan antara alam maupun dengan sesama manusia. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan minggu lalu, warna agung itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu buana dan agung. Buana itu artinya alam dan agung sendiri itu artinya besar. Nah, jadi buana agung itu dapat diartikan adalah alam yang besar atau alam yang lebih luas. Ya, nama ilmiahnya bisa disebut dengan makrokosmos. Proses terbentuknya buana agung, nah itu terjadi karena penyatuan dua unsur. Yang pertama itu ada unsur kebendaan yang disebut prakriti dan unsur kejiwaan yang disebut puruse. Nah, dari dua unsur tersebut terbentuklah nanti yang namanya Panca Maha Bhuta, yaitu 5 unsur utama dalam pembentuk warna agung. Ya, terus ada juga Panca Tan Mantra, yaitu 5 unsur yang lebih halus dalam pembentuk warna agung. Oke, kita ke pengertiannya. Panca Tan Mantra. Panca Tan Mantra itu terdiri dari yang pertama Sabda Tan Mantra, itu artinya benih suara, ya. Kemudian Spasa Tan Mantra, artinya benih rasa atau sentuhan. Yang ketiga ada Rupa Tan Mantra, itu artinya benih penglihatan. Yang keempat Rasa Tan Mantra, artinya benih rasa. Dan yang terakhir itu ada Ganda Tan Mantra, yang artinya benih bau. Ada pertanyaan mungkin dari apa yang Pak Guru jelaskan? Ya, ada Pak? Oh, apakah ada kehidupan di luar angkasa, misalnya alien seperti itu? Oke, bagus. Nah, kalau secara logika, nah makhluk hidup itu ciri-cirinya seperti apa? Memerlukan makanan, memerlukan oksigen, ya kan? Kira-kira di luar angkasa ada nggak oksigen? Nah, ada nggak sumber makanan? Tidak ada. Jadi belum bisa dipastikan secara pasti kalau ada kehidupan di luar angkasa, ya. Tapi mungkin masih diteliti apakah alien itu benar-benar ada dalam kehidupan nyata, ya. Oke, ada yang lain? Oke, bening. Pak, apakah kayu itu termasuk unsur padat? Oke, apakah kayu itu termasuk unsur padat? Karena keras ya mungkin ya. Kayu itu merupakan sumbernya dari tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup, berarti tidak termasuk dalam unsur pertiwi. Yang masuk unsur pertiwi itu adalah benda-benda mati yang diciptakan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa, seperti tanah, batu, ya. Terus ada kerikil mungkin itu. Jadi kalau kayu itu tidak termasuk unsur padat. Oke, ada pertanyaan lagi? Kemarin kan ada bencana alam. Ya. Apakah itu penyebab karena kurang menjaga lingkungan? Nah, bagus sekali pertanyaannya.
kemarin ya waktu terjadi banjir besar di Denpasar kalau saya, ya mungkin itu salah satunya karena kelalaian kita, karena kurangnya kita sebagai manusia menjaga lingkungan kita, sehingga pada saat banjir ya volume air itu terlalu banyak, jadi tidak bisa diserap oleh tanah maupun langsung disalurkan ke air laut karena adanya penyumbatan di pembuangan air. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Nah, kalau tidak, Pak Guru punya permasalahan. Ya, permasalahan ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti kalian bisa presentasikan ke depan kelas. Nah, untuk itu silakan kalian memilih kelompok kalian dulu. Oke, silakan. Ya, setelah kalian duduk dengan kelompok kalian, sekarang Pak Guru akan bagikan lembar kerja kalian. Oke, Nenek, sudah? Waktunya sudah 10 menit? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan presentasikan ya. Untuk presentasi pertama, Pak minta kelompoknya Tuni. Kelompok 1, silakan. Yang lain silakan mendengarkan dengan baik. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kami, saya Diputu Parwati Darmadewandari, Saya Imadi Krisna Nityananda Rasendria. saya Imada Diputra Iguna, saya Rimadi Ursanana Mebeka, saya Gusti Agung Wiradharma semua. Aktivitas pertama, mengorganisasikan peserta didik. 1. Sebutkan bagian-bagian Panca Mahabhuta. 1. Pertiwi, unsur padat. 2. Apa, unsur cair. 3. Tejo, unsur api. 4. Bayu, unsur udara. 5. Akasa, unsur ruang. 2. Sebutkan bagian-bagian Panca Tanmantra. Sabdatan mantra, Spasatan mantra, dan Rupatan mantra, Rasutan mantra, dan Gandatan mantra. 3. Sebutkan bagian-bagian Trihita Karana, Parayangan, Pawawan, dan Palamahan. Aktivitas 2. Orientasi pada masalah. Mengamati dan merenung. Bacalah kasus berikut dengan saksama. Di desa A, masyarakat mengalami kekeringan panjang karena sumber mata air yang semakin berkurang. Hutan di sekitar desa banyak yang gundul akibat penebangan liar dan sampah plastik berserakan di mana-mana. Akibatnya tanah-tanah menjadi tandus dan resam. Banyak hewan liar yang kehilangan habitatnya dan udara di sekitar tidak lagi menjadi sejuk. Tanaman pertanian pun menjadi layu dan mati. 1. Berdasarkan kasus di atas, sebutkan unsur-unsur buana agung alam semesta yang terpengaruh dan menjelaskan bagaimana keterkaitannya dengan kasus yang terjadi. Oke, itu tadi penampilan dari teman kalian dari kelompok 1. Mungkin ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Ada? Oke, Aditya, silakan.
Berdiri boleh. Baca yang keras. Apa yang berbeda? Mana dan sampah plastik berserakan di mana sumber mata air yang berkurang. Oke, jawaban nomor 1. Adanya sampah yang berserakan dan sumber mata air yang berkurang. Oke. Ada lagi yang memiliki jawaban berbeda? Tidak. Oke, kalau tidak kita akan langsung ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan dalam ajaran Hindu, alam semesta yang besar disebut Buana Agung, atau dalam nama ilmiahnya bisa disebut makrokosmos, yang diibaratkan sebagai Brahmanda atau telur Brahman dan merupakan ciptaan yang widiwasa. Selanjutnya Pak Guru akan mengevaluasi, ya, sampai mana pemahaman kalian tadi tentang unsur-unsur Buana Agung yang sudah Pak jelaskan tadi. Anak-anak tetap saja ada di meja kelompoknya. Sekarang akan Pak Guru bagikan soal evaluasi. Nah, sekarang kita akan bahas secara bersama-sama ya. Perhatikan soalnya. Nomor 1. Alam semesta dalam ajaran agama Hindu disebut Buana Agung. B. Nomor 2. Proses terciptanya alam semesta disebabkan oleh dua unsur berbeda, yakni unsur kejiwaan dan unsur kebendaan. Yang disebut dengan unsur kebendaan di bawah ini adalah D. Prakerti. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar agama Hindu tadi? Hah? Ada nggak hal yang sulit yang belum kalian paham? Oh, Panca Mahabhuta dan Panca kan sering tertukar. Oh, masih sulit menghafalkan bagian-bagiannya. Oke, nanti kita pelajari lagi ya. Nah, untuk minggu depan kita akan ke materi berikutnya. Oke, untuk itu silakan anak-anak belajar dengan baik ya. Sampai ketemu minggu depan.